Baik, selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Sebagai informasi jemaat bahwa pada Sabat ini gembala jemaat kita tidak berada bersama-sama dengan kita karena diundang untuk mengikuti perayaan ulang tahun jemaat Paku Serakan. Dan ini sudah sepengetahuan majelis jemaat. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan gembala dan beliau menyampaikan salam untuk seluruh anggota jemaat Bukit Zaitun dan juga tentunya para tamu secara khusus Bapak Pendeta Napu yang akan melayani kita Sabat ini. Sebagaimana sudah beberapa kali diumumkan untuk diadakan konferensi jemaat sehubungan dengan kepegawaian jemaat di tahun 2021. Oleh karena itu, sebelum doa buka nanti akan dibawakan oleh Pak Teguh, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu sehubungan dengan berlangsungnya konferensi jemaat ini. Kalau tidak ada, maka berarti Sabat ini resmi kita akan memulai konferensi jemaat. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi sehubungan dengan konferensi jemaat. Kalau tidak ada, saya undang Pak Teguh untuk kita berdoa. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada Sabat ini kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Sebelumnya memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kiranya layakkanlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami Jemaat Bukit Zaitun akan melakukan konferensi jemaat untuk menentukan calon-calon pegawai jemaat di tahun 2021. Kiranya Tuhan kami memohon berkat tuntunan-Mu untuk rencana pemilihan pegawai jemaat di tahun 2001 ini Tuhan. Mungkin ada beberapa opsi yang ingin disampaikan oleh masing-masing anggota jemaat. Tetapi semuanya ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui konferensi jemaat ini kami mau serahkan semua yang menjadi acara di dalam penentuan ini Tuhan, hanya di dalam pimpinan dan naungan kasih Tuhan saja. Memberkati Bapak Darius yang akan memimpin konferensi jemaat ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Sinaga sebagai sekretaris jemaat akan membantu saya di dalam konferensi jemaat ini. Seharusnya sesuai dengan peraturan jemaat kita sudah melakukan ini di awal bulan Oktober. Namun oleh karena kondisi situasi pandemik saat ini, sehingga pada Sabat ini
baru kita bisa memulai konferensi jemaat sehubungan dengan kepengurusan pegawai jemaat tahun 2021. Memang sesuai dengan peraturan jemaat, maka ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk memulai memilih pegawai-pegawai jemaat. Namun demikian, saya mungkin berikan kesempatan kepada saudara-saudara barangkali ada opsi-opsi selain yang sudah diatur di dalam peraturan jemaat. Ada, saya berikan kesempatan. Baik, dari saya mungkin karena belum ada yang berkomentar perihal pemilihan jemaat di tahun 2020 untuk pegawai jemaat tahun 2021. Dari saya mohon pegawai jemaat 2020 tetap menjadi pegawai jemaat tahun 2021. Oke, terima kasih untuk Pak Sinaga mengusulkan agar pegawai jemaat tahun 2020 diteruskan, dilanjutkan untuk tahun 2021. Sudah diusulkan. Ada yang kuatkan? Sudah dikuatkan. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh usulan Pak Sinaga, tetapi kecuali satu, ada pengecualiannya. Makasih. Biar jelas, Pak. Usulannya sama. Kalau sama ya tidak ini. Ulangi. Saya mengikuti usulan Pak Sinaga, tetapi saya tambahkan satu, yaitu harus ada pengecualiannya. Oke, mungkin saya dapat memahami pengecualiannya itu bisa ditentukan melalui majelis jemaat. Terima kasih. Berarti sama Pak ya, jadi masih satu usulan. Ada yang usulan lain? Nah, maksudnya ini pengecualiannya harus tegas. Ya, makanya pengecualian apa Pak? Ya. Jelas, supaya saya jelas. Ya. Karena begini, kalau seluruhnya berarti semuanya itu masuk semuanya kan. Tetapi kalau ada pengecualiannya berarti ada satu, ya paling tidak satu saja, ya. Nah, yaitu saya, ya. Janganlah dilanjutkan. Kenapa? Maaf ya, agak panjang ini. Boleh nggak? Baik Pak, saya sudah dapat memahami itu. Jadi, nah, begini, karena kalau sudah keputusan konferensi itu tidak bisa lagi dibantah oleh majelis jemaat. Oke, terima kasih Pak. Pendek saja, pendek. Begini Pak, ya. Oleh karena satu kondisi, maka majelis jemaat bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, bisa mengambil satu keputusan. Tetapi ini masih usulan Pak. Kalau usulan Bapak sama dengan Pak Sinaga berarti nggak ada usulan lain dulu. Ya, jadi itu bisa dibicarakan di majelis jemaat tahun depan. Itu bisa dibicarakan Pak. Ya, mungkin kan itu. Jadi kalau usulannya sama dilanjutkan ya itu satu usulan itu. Jadi untuk pengecualiannya itu saya mungkin sudah tahu ke sana arahnya. Nah. Oke. Ada usulan lain? Ini yang saya khawatirkan itu usulan saya, contohnya ya itu terus terang aja ya bahwa saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugas saya sebagai bendahara karena ini saya terus terang aja, pendek aja. 2 tahun lalu pada waktu saya menerima tugas ini hanya untuk menghindar dari deadlock, itu saja. Nah sekarang
Setelah saya alami selama setahun ini, ternyata usia saya sudah tidak sudah bukan lagi kemampuan saya untuk bergelut dengan menghitung. Jadi bisa saja otak saya yang jadi deadlock. Jadi itu mohon dipahami. Oke. Baik, terima kasih. Usulan Pak Loloang itu tertampung di dalam peraturan jemaat. Dan itu sudah pasti saya akan usulkan. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, supaya biar kita tidak muncul penafsiran-penafsiran, maka sesuai dengan peraturan jemaat, pemilihan kita adakan pemilihan, dan itu tidak perlu lagi harus usulan itu harus dikuatkan, karena itu sesuai dengan anjuran peraturan jemaat. Dan opsi yang kedua yaitu dilanjutkan yang tadi sudah dikuatkan. Ya, kita sepakat ya. Jadi hanya dua, dilanjutkan dan itu sudah dikuatkan, dan pemilihan ulang. Artinya sesuai dengan peraturan jemaat kita akan membentuk panitia istimewa dan seterusnya. Bagaimana? Ada? Pak Denny? Ya, sebelum nanti voting atau apapun istilahnya, boleh reporting sekretaris jemaat berapa yang hadir saat ini. Oke. Terima kasih Pak Denny. Sebelum sekretaris jemaat menyampaikan itu, tadi saya sudah, sebelum Pak Teguh berdoa, saya sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya, memberikan masukan sebelum dimulainya konferensi jemaat. Nah, tetapi ternyata tidak ada. Ya, saya sudah mengantisipasi ke sana. Makanya saya memberikan kesempatan. Sesuai dengan peraturan jemaat. Ya, sesuai dengan peraturan jemaat, halaman 92. Dikatakan untuk rapat majelis. Ya, untuk rapat majelis, maka jemaat harus memutuskan quorum. Sementara pasal halaman 90 tentang konferensi jemaat itu tidak diatur untuk memutuskan quorum sebuah konferensi jemaat. Namun demikian, ya, banyak jemaat, ya, saya katakan banyak jemaat karena tidak semua jemaat menerapkan cara ini, yaitu konferensi jemaat harus apa? Harus quorum. Nah, untuk quorumnya ini ada dua opsi. Yang pertama, mereka menentukan dari jumlah keanggotaan jemaat sesuai dengan yang tertulis di dalam buku keanggotaan. Tetapi di sebagian besar jemaat-jemaat ada yang menggunakan sistem, yaitu ditentukan oleh keanggotaan yang aktif. Oleh keanggotaan yang aktif, ya, karena terus terang saja saya katakan, ya, baik itu saya temui di daerah Nusa Tenggara maupun di Jawa Barat, kalau itu ditentukan oleh keanggotaan yang tertulis di dalam buku sidang, maka boleh dikatakan hampir tidak akan mencapai quorum setiap konferensi jemaat, ya, setiap konferensi jemaat. Maka itulah sebabnya anggota yang aktif, ya, quorum itu tergantung kepada anggota yang aktif. Ada juga jemaat, ya, jemaat lain, ya, yang menggunakan sistem kalau sudah diumumkan berturut-turut, kemudian quorum atau tidak quorum bersama anggota yang aktif, tetap harus konferensi jemaat itu dilakukan. Ya, oleh karena itu Pak Denny, ya, melihat kondisi waktu saat ini, maka saya mengusulkan untuk konferensi jemaat kali ini tetap dilanjutkan dengan kehadiran anggota ada 23, ya. Ada 23. Saya dari tadi saya sudah lihat ada 23 yang hadir. Kalau sesuai dengan keanggotaan maka harus 24, ya. Pak Sinaga, ya. Halo Pak Sinaga?
Pak, harus 24, Pak. Harus 24 ya. Nah, sesuai dengan keanggotaan. Tapi di sini kita sudah hadir 23 orang. Ya, sudah hadir 23 orang. Masih kurang 1. Kalau sekarangnya harus 50 plus 1, maka masih kurang 1. Ya, bagaimana Pak Denny? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Setahu saya karena ini bersifat legal, jadi apa yang tertulis di kalau Pak Ketua punya bacaan coba bisa dibaca supaya nggak salah asumsi. Jadi bukan persepsi bahwa bisa dari itu tadi. Kalau ada tertulis, kalau nggak ada tertulis nggak apa-apa. Saya ikut yang tapi kalau boleh sih dibaca karena ini bersifat legal. Legal itu harus kalau ada tertulis tolong dibaca supaya didengar oleh semua. Maafkanlah saya Pak Denny karena kacamata saya. Maaf. Nah, ada yang punya? Kalau ada yang punya bisa tolong dibantu baca. Peraturan jemaat halaman 8990 ya. Itu tentang konferensi jemaat. Kemudian kalau kita bandingkan dengan peraturan jemaat pasal halaman 92 itu kalau rapat majelis ditentukan quorum. Sementara konferensi jemaat tidak menganjurkan untuk kita jemaat memutuskan quorumnya sebuah konferensi jemaat itu tidak ditentukan. Mungkin sudah dilihat? Kalau ada yang punya bisa dibacakan supaya karena ini bersifat aturan jemaat supaya kita nggak berasumsi dengan kalimat yang ada di siapa tahu. Yang ada yang punya aja tolong dibaca bisa supaya kita karena ini bersifat aturan jemaat. Kalau option tadi it's okay, cuma karena ini aturan. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi tolong ada bacaan secara tertulis di saya baca ya. Setiap ini tentang rapat majelis. Setiap jemaat harus menentukan pada salah satu konferensi jemaatnya jumlah anggota majelis jemaat yang harus hadir dalam rapat majelis untuk mencapai quorum. Itu untuk rapat majelis. Untuk konferensi jemaat sebaiknya diumumkan secara resmi oleh pendeta atau majelis jemaat dengan sepengetahuan pendeta yang dapat diadakan setiap bulan dan atau triwulan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Anggota dalam daftar keanggotaan yang masih aktif dan tidak bermasalah dapat hadir dan memberi suara dalam konferensi jemaat agar terpilih roh kerjasama yang erat antara jemaat dan kongres daerah wilayah. Maka jemaat harus meminta nasihat dari pimpinan kongres daerah wilayah untuk semua hal-hal utama. Ini dan seterusnya dan memang tidak didapati di situ tentang masalah quorum. Hanya dikatakan anggota jemaat yang aktif boleh hadir untuk memberikan suara. Nah itu. Terima kasih Pak Denny. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Kita lanjut ya. Tadi ada 2 opsi. Dilanjutkan yang apa? Pegawai jemaat tahun 2020 dilanjutkan ke 2021 dan yang kedua kita adakan pemilihan ulang. Yang punya hak suara, tolong angkat tangan dan saya akan tanya per keluarga. Karena tidak mungkin satu keluarga bisa saja muncul semua di sini ya. Untuk opsi pertama dilanjutkan. 2020 ke 2021. Pak, keluarga Pak Teguh, itu sudah Sasha dan Sevin tersendiri di layar tersendiri. Oke. Pak Sinaga bisa hitung, itu sudah 5. Pak Sinaga 3, ya, jadi 8. Pak Kalangi dan Ibu Kalangi 8,
10. Yang punya hak suara sudah 10. Keluarga Noti. Keluarga Noti bisa dibuka itunya. Bisa dibuka layarnya keluarga Noti yang punya hak suara. Pak Loloang, Ibu Loloang? Belum. Keluarga Limbong? Bisa dibuka. Oh ya, sudah kelihatan? 10 ya. Tetap 10. Yang ingin untuk dipilih ulang, pemilihan ulang. Angkat tangan yang pilih ulang. 1. Ibu Loloang, keluarga Noti tadi ya, ini Noti, keluarga Noti baru buka. Untuk pemilihan pemilihan ulang, angkat tangan. 1. 1. Keluarga mau? Baru buka ini. Yang baru buka keluarga mau, keluarga Noti dan Ibu Galangi. Ya. Kembali saya ulang ya, karena ini sudah baru buka semua ini ya, jadi biar kelihatan. Yang memilih untuk dilanjutkan tahun 2021 pegawai jemaat tahun ini. Angkat tangan. Oke, keluarga mau, keluarga Galangi, keluarga Sinaga, keluarga Teguh, keluarga Noti, keluarga Limbong. Ya. Itu Pak Sinaga tolong hitung berapa itu Pak? Ya. Yang setuju untuk pemilihan ulang. Pak Loloang tentu bersama saya. Saya mengusulkan itu. Ya. Keluarga Loloang bersama saya, Pak Ibu Loloang. Jadi berarti 5 Pak. Pak Loloang, Ibu Loloang, kami 3 di sini jadi 5. 5 berarti itu 18. 5-18. Berarti dilanjutkan. Ya. Ya, sah ya dilanjutkan ya. Melalui konferensi jemaat ini kita putuskan untuk dilanjutkan pegawai jemaat tahun 2020 menjadi pegawai jemaat tahun 2021. Oleh karena itu, ya sah. Saya ketok palu dulu ya. Nah, bentar. Sah. Ya. Oke, saya ulangi ya. Sebelum Ya. ketok palu, saya sudah bukan kapasitas. Usia saya tidak lagi berkapasitas dalam hitung-hitung rupanya. Setelah saya alami selama 1 tahun ini. Ya, selama saya alami 1 tahun ini. Jadi saya mau minta pensiun. Di sekolah saya sudah minta dikurangi tugas-tugas non-akademik. Kemudian kalau di jemaat, pelayanannya tetap saya jalankan, tetapi kalau sudah tugas-tugas yang non-pelayanan, ya seperti tugas-tugas seperti apa namanya, ya hitung-menghitung bendahara ini sudah apa ya, sudah ruwet bagi usia saya. Ya, masih banyak yang muda-muda itu yang terampil hitung-menghitung, apalagi berkaitan dengan aplikasi. Ya, aplikasi ini juga membuat saya agak ada kalanya kebingungan dan malu sendiri kalau bertanya sini sana. Maaf ya, saya sudah malu bertanya sini sana. Ya. Terima kasih Pak Loloang. Kemudian kedua, ini ya maaf ya, ini situasi COVID. Maaf, setelah istri saya terpapar, maka ternyata membuat persembahan tidak masuk lagi. Ya, maaf, karena sudah ada. Jadi ini sangat beresiko mengurangi persembahan, ya, mengurangi persembahan. Jadi janganlah kita karena masalah ini persembahan itu berkurang karena takut, ya maaf ya, karena takut
karena COVID ini, tetapi biarlah persembahan itu bertambah-tambah walaupun ada COVID. Kalau soal pulsa dan kuota, kenapa kita harus keluarkan uang? Padahal persembahannya berkurang, kan? Ya, mungkin itu dipikirkan itu. Oke. Jadi saya tidak mau kalau keberadaan ini membuat pelayanan di kebendaharaan ini tidak jalan itu. Baik. Cukup, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Atas usulannya untuk tahun ini ya. Ya. Jadi, saya tidak mau otak saya jadi deadlock. Maaf, karena saya sudah tua. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas usulannya. Saya kembali lagi berulang kali mengatakan itu akan dibicarakan, diputuskan di Majelis Jemaat tahun 2021. Ya, Bapak laksanakan sampai 31 Desember, Pak. Ya, iya. Tugas Bapak sampai 31 Desember. Pasti akan ada muncul kemudian majelis tidak bisa mengintervensi hasil keputusan atau konferensi jemaat. Pasti akan muncul itu. Itulah yang saya khawatirkan. Oke. Mungkin sedikit komentar. Jadi Om Eli, jadi gini Om Eli. Nanti misalnya ini diputuskan, nanti setelah hasil resmi jadi nama seperti yang sebelumnya. Ketika kita akan di tahun 2021 majelis pertama, nanti Om Eli bisa membuat surat pengunduran diri. Untuk dibahas di situ, nanti kita secara resmi, kita mengerti kok Om Eli, kita mengerti. Keberatan Om Eli kita ngerti, nanti di situ kita baru mencari pengganti. Ini supaya proses ini setuju, oke, tetap jadi hanya pas di berikutnya Om Eli bisa memberikan seperti yang saya bilang tadi. Oke, itu aja. Makanya tadi saya bilang, saya katakan saya mengikuti usulan Pak Sinaga, tetapi yang satu itu pengecualiannya itu. Kalau pengecualiannya ini dipegang oleh saudara-saudara nanti, saya terima. Ya, sampai di sini saja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Denny atas tambahan masukannya. Jadi di tahun depan mungkin ada pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan oleh majelis, itu sudah pasti. Makanya saya katakan bahwa kita akan apa? Majelis Jemaat akan melakukan itu di tahun depan, ya, di tahun depan. Karena bisa saja ada yang pindah, ya harus diganti dan masih yang perlu dibenahi, ya, itu. Dan saya rasa itu hal yang biasa, ya. Sebagaimana ya Bapak Pendeta Napu, Eskom juga ya memiliki hak untuk apa? Untuk bisa mengganti, ya. Mengganti kalau di departemen ada ini, Eskom punya hak, demikianlah juga majelis, ya. Majelis punya hak untuk menyampaikan itu. Supaya mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada sekretaris jemaat untuk membacakan kembali kepengurusan pegawai jemaat. Baik, saya bacakan kembali pegawai jemaat tahun 2020 ya Pak ya. Yang akan dilanjutkan 2021 Pak. Ya, maksudnya seperti itu. Apakah kelihatan? Kurang besar? Jelas. Jelas ya. Apa sih Mohon dibaca Pak. Ya, makanya tunggu sambil saya besar sedikit supaya kelihatan. Baik, tahun 2020 yang akan dilanjutkan menjadi tahun 2021. Ketua Jemaat Darius Lango, Ketua Jemaat Teguh Santoso, Sekretaris Bapak B. Sinaga, Bendahara Bapak Willy Lolowang, Ketua Diakon Bapak F. Mau, Anggota Diakon Dede Kalangi, Hastumorang Mulyadi, Pak Noldi Iskia William Regestumorang dan Sion. Ketua Diakones Ibu Eske Mau, Anggota Diakones Bu Mary, Ibu Terno, Bu Meske, Bu Tati, Bu Sudawati, Beauty Sevin,
Angel dan Sasa Ayu. Koordinator Sekolah Sahabat Dewasa, Bu Eno Teguh. Sekretaris Sekolah Sahabat Dewasa, Sevin Ayu. Koordinator Sekolah Sahabat Anak-anak, Ibu N. Pandiangan, Pelayanan Perorangan, Beauty Sinaga. BWA, N. Pandiangan, Ibu N. Pandiangan, Wakil BWA, LS Tumorang, Pemimpin Pemuda Advent Yanti, Sekretaris Pemuda Advent, Sasa Ayu, Sekretaris Pendidikan, Ibu Reno Teguh, Departemen Musik, Desi Naga, Ibu Desi Naga, Pemimpin Rumah Tangga, Ibu Mary Lango, Departemen Kesehatan, Ibu Desi Naga, Roh Nubuat dan Penerbitan, Bapak Darius Lango, Nurturing, Pendeta B. Pandiangan, Pelayanan Masyarakat, Bapak Darius Lango, Penata Layanan, Pendeta B. Pandiangan, Komunikasi Bapak D. Langi, Sponsor PAB, Bapak B. Sinaga, Kebebasan Beragama, Pendeta B. Pandiangan ini, Direktur Master Guide MG Mary Lango, Direktur Pathfinder MG Beauty Sinaga, Direktur Adventurer MG Sevinayu, Anggota Majelis tahun 2020, Pendeta B. Pandiangan, Bapak Darius Lango, Bapak Teguh Santoso, Bapak B. Sinaga, Bapak Willy Lowang, Bapak F. Mau, Ibu SK Mau, Bu Reno Teguh, Ibu N. Pandiangan, Beauty Sinaga, Yanti, Ibu Desi Sinaga, Ibu Mary Lango, Bapak Diri Kalangi, dan Sevin Ayu. Demikian pegawai jemaat tahun 2020 yang dilanjutkan menjadi tahun 2021. Posisi Ibu Pendeta dan Pak Pendeta akan digantikan nanti pada tahun 2021. Baik, terima kasih Pak Sinaga yang sudah menyampaikan kepengurusan pegawai jemaat untuk tahun 2021. Ya, untuk tahun 2021 ini adalah pengumuman pertama dan sahabat depan kita akan umumkan untuk disahkan menjadi pegawai jemaat 2021. Konferensi jemaat sahabat ini kita tutup. Mari kita sama-sama mengharap Tuhan dalam doa. Terpujilah namamu oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Teristimewa ya Bapa, pada saat ini kami telah mengadakan konferensi jemaat. Roh Kudus-Mu boleh bekerja sehingga konferensi jemaat pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah apa yang telah kami putuskan pada sahabat ini boleh menjadi sesuatu yang baik bagi jemaat-Mu, sehingga di tahun depan jemaat ini boleh terus bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara jumlah, sehingga melalui jemaat ini ya Bapa, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Terlebih daripada itu, melalui kehidupan kami, banyak orang dapat melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka boleh bergabung dan nama Tuhan ditinggikan. Acara ibadah selanjutnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.